Pemirsa, di informasi pertama, ugal-ugalan saat berkendara, sebuah mobil bak terbuka dan menabrak seorang nenek pejalan kaki hingga tewas di Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, beca dan 3 rumah rusak akibat kecelakaan. Warga dan pengguna jalan berhamburan melihat kecelakaan lalu lintas di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara siang tadi. Seorang pejalan kaki wanita berusia 75 tahun meninggal setelah ditabrak mobil bak terbuka yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya itu, sebuah beca terparkir di bahu jalan dan 3 rumah juga rusak berat setelah dihantam mobil barang ini. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan memberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Saksi mata di lokasi kejadian sempat melihat mobil melaju kencang hingga hilang kendali. Mobilnya dari mana tadi? Mobilnya ke sana, Bang. Dari sana. Mobilnya kencang atau mana? Kencang, Bang. Motor ini hancur, Bang. Yang ditabrak apa aja? Kereta, dan itu kan sudah dispek. Beca ini untuk keterangan lengkapnya masih kita lakukan penyelidikan, pendalaman. Siapa tersangkanya, kemudian siapa identitas korban akan masih kami dalami. Seorang kernet dan sopir telah diamankan petugas. Selanjutnya, jasad korban kecelakaan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kisaran. Sedangkan barang bukti diamankan di unit Laka Lantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bersitegang dengan petugas di checkpoint penyekatan Cikarang Barat. Ia tidak diperbolehkan melintas karena tidak membawa surat izin keluar masuk. Bapak mana KTP Bapak? Ini lagi saya. Tidak. Kalau Bapak memang kerja di Pemda. Saya Pemda Kabupaten Bekasi udah tuh ya. KTP Bapak ada nggak? KTP tadi saya sudah tunjukin. Itu tadi taruh di mana? Ya Allah, Mas. Udah biar nggak terhambat Pak. Nih jatuh tadi barusan nih Pak. Pak jatuh tuh. Ini KTP. Kantor Pak. Daerah mana? Delta Mas, Pemda Kabupaten Bekasi. Nggak boleh ini Pak. Disuruh cek dulu ya. Saya orang Pemda Pak. Ini orang Pemda. Delta Mas, Pemda Kabupaten Bekasi. Pegawai pemerintah daerah Kabupaten Bekasi ini sempat berdebat dengan petugas penyekatan di checkpoint Cikarang Barat. Ia sempat tidak diperbolehkan melintas karena tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Namun pegawai Pemda ini akhirnya diperbolehkan melintas setelah menunjukkan bukti lengkapnya sebagai pekerja, bukan pemudik. Pemirsa, hari kedua penerapan kebijakan larangan mudik, situasi di titik pos penyekatan gerbang tol Cikarang Barat terpantau ramai lancar. Petugas juga masih melakukan pengecekan dokumen sebagai syarat melakukan perjalanan selama larangan mudik. Hingga Kamis malam, arus kendaraan di tol Cikarang Barat 3 km 31 Bekasi, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Arus masih didominasi oleh kendaraan pengangkut logistik. Ratusan kendaraan pribadi yang melalui jalur ini juga diarahkan untuk memutar balik. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penyekatan larangan mudik Lebaran, sudah ada rekan kami Nadia Valerie di tol Cikarang Barat. Selamat malam Nadia, bagaimana pantauan arus kendaraan di sana malam ini? Silahkan. Dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 31 tepatnya di pos penyekatan Cikarang Barat. Situasi hingga malam hari ini arus lalu lintas masih kondusif dan ramai lancar. Memang ada peningkatan jumlah volume kendaraan, terutama ini didominasi oleh truk bermuatan besar yang diperkirakan puncaknya akan jatuh pada pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti. Adapun berdasarkan data terkini evaluasi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat lalu, ini sudah ada jumlah 477 pelanggaran ataupun kendaraan yang terindikasi akan mudik keluar dari wilayah DKI Jakarta, yang 80% ini didominasi oleh kendaraan pribadi dengan rincian 404 diantaranya kendaraan pribadi dan 73 lainnya ini merupakan pelanggaran dari truk bermuatan besar ataupun kendaraan seperti bus dan juga travel yang mengangkut penumpang. Adapun untuk kendaraan tersebut sudah diberikan sanksi apabila dan juga pemirsa untuk diputarbalikan langsung ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3 dan juga untuk bus ataupun
lajur ketiga ataupun lajur paling kiri ini nantinya untuk kendaraan yang akan diputar balikan kembali ke wilayah DKI Jakarta. Saat ini penyekatan masih dilakukan secara ketat oleh petugas untuk mengecek kelengkapan dokumen syarat perjalanan di tengah larangan mudik, diantaranya yakni surat izin keluar masuk ataupun SIKM, dan juga untuk dokumen yakni surat hasil keterangan negatif COVID-19 yang dilakukan melalui pemeriksaan baik itu PCR, rapid antigen ataupun pemeriksaan melalui tes genose dengan waktu pengambilan sampel paling lambat ataupun paling maksimal 1 kali 24 jam sebelum waktu keberangkatan. Ya, kembali ke studio, Salsa. Baik, terima kasih Nadia Valery melaporkan dari Tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Pemirsa, suasana lalu lintas di checkpoint penyekatan gerbang Tol Cikupa, Banten malam ini juga terpantau ramai lancar. Jumlah kendaraan yang diputar balik mengalami penurunan dibandingkan di hari pertama. Berikut laporan reporter Yosepina Damari serta juru kamera Oki Mahendra dan Edi Nugroho dari kilometer 31 gerbang Tol Cikupa, Banten. Hari kedua penerapan larangan mudik di gerbang tol Cikupa, Banten masih terdapat beberapa pengendara yang tidak mengantongi dokumen perjalanan seperti surat izin keluar masuk atau SIKM dan juga surat bebas COVID-19. Meski demikian, angka pelanggar ini menurun jika dibandingkan hari pertama penerapannya, di mana kemarin ada sebanyak 763 kendaraan yang diputar balikan, tapi untuk hari ini, malam ini, baru ada 183 kendaraan, termasuk ada mobil pribadi, kemudian juga kendaraan travel, kendaraan logistik atau truk yang terpaksa diputar balikan kembali ke daerah asal. Kendaraan truk ataupun kendaraan logistik ini ikut diputar balikan karena ketika diperiksa ternyata tidak memuat logistik dan juga tidak mengantongi izin melakukan perjalanan, sehingga dikhawatirkan saat di tengah jalan nanti bisa saja mengangkut penumpang yang terindikasi melakukan mudik. Kemudian juga berbicara soal volume kendaraan, PT Jasa Marga mencatat bahwa ada penurunan kendaraan yang melalui gerbang tol Cikupa untuk hari ini hanya ada 32.900 kendaraan yang melintas atau penurunan 28,7% dibandingkan hari normal. Selain gerbang tol Cikupa, khusus di wilayah Kabupaten Tangerang, posko ataupun titik penyekatan, checkpoint penyekatan juga didirikan di exit tol Balaraja Barat, kemudian juga exit tol Balaraja Timur, di Jalan Raya Serang, tepatnya di kawasan Citra Raya, kemudian ada juga di Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kronjo, dan juga wilayah Kresek yang berbatasan dengan Kabupaten Serang. Petugas terus mengimbau untuk masyarakat yang memiliki kepentingan untuk melintas, ini bisa menyertakan dokumen yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan, mengingat gerbang tol Cikupa ini berada di kawasan industri dan juga menjadi akses para pekerja yang bekerja di kawasan ini, tapi berasal ataupun ber-KTP dari luar Banten. Dari gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Yosepina Damaris, Edi Nugroho, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menemukan 3 motor dalam bagasi bus saat razia larangan mudik di Medan, Sumatera Utara. Razia tersebut diwarnai oleh protes dari supir dan penumpang. Sopir dan penumpang berhamburan keluar untuk protes razia larangan mudik di Jalan Sisingamangaraja yang terjadi di titik penyekatan di Medan, Sumatera Utara. Namun petugas yang memeriksa bus tak menghiraukan protes dan malah menemukan 3 sepeda motor yang diduga milik penumpang yang akan mudik lebaran. Rombongan ini berusaha mengakali petugas dengan menulis keterangan bahwa para penumpang adalah kru bus. Namun mereka tetap dipaksa untuk putar balik oleh petugas. Tak hanya bus, petugas juga memeriksa angkutan umum dan menemukan ada sejumlah warga yang akan keluar kota Medan dan mereka pun langsung diturunkan petugas. Jadi kan semalam menantu saya operasi hari Sabtu tanggal 1 saya ke situ tadi malam baru dibawa pulang. Jadi ini tadilah saya mau pulang lah, ini kekerasan ke perdagangan. Ini KTP kok nggak bawa KTP, Bu? KTP-nya belum siap lo, baru dibetuli, baru dibikin, baru foto. Ini mau rencana ke perdagangan? Ke perdagangan dia. Oh, Ibu sama siapa nih? Saya sendiri. Itu? Orang ini lain. Nah, orang ini katanya ibu itu tadi mau ke Tebet. Berarti rencana Ibu ini mau mudik lah ya? Iya. Dalam razia ini, kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki surat lengkap diputar balikan oleh petugas. Sementara 11 unit angkutan umum berikut taksi gelap tanpa dokumen lengkap diamankan petugas. Nah, jadi teknisnya, bagi mereka yang masih tidak patuh terhadap peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021, kita langsung lakukan pengecekan dokumen kendaraan terlebih dahulu, kemudian dokumen perjalanannya,
Setelah itu, apabila memang tidak memiliki dokumen, untuk kendaraan langsung kita kandangkan. Kemudian untuk para penumpang, semuanya kita langsung paksa turun. Kemudian dialihkan, itu menjadi tanggung jawab daripada PO angkutan, dan mereka wajib mengembalikan ongkos penumpang yang telah terbayarkan terdahulu. Kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Korlantas Polri menyiapkan pos penyekatan di 381 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan warga agar bisa pulang ke kampung halaman. Di pos penyekatan Padalarang, Jawa Barat, mobil dinas milik seorang lurah pun nekat digunakan untuk mengangkut pemudik dari Bekasi dengan dalih akan melayat keluarganya yang meninggal. Pada hari kedua operasi penyekatan larangan mudik Lebaran kali ini, masih saja banyak warga yang nekat mudik ke kampung halaman. Mobil berplat merah ini tak luput dari pemeriksaan petugas di pos penyekatan di wilayah Padalarang, Jawa Barat. Saat diperiksa petugas, mobil tersebut berisi 6 penumpang yang berniat mudik. Mereka menggunakan mobil dinas salah seorang oknum lurah di Kabupaten Garut, Jawa Barat dengan harapan bisa lolos dari pemeriksaan. Selain kendaraan penumpang, petugas juga memeriksa mobil box pengangkut barang dan kendaraan lainnya yang berplat luar Bandung. Kendaraan yang mengangkut pemudik langsung dipasangi stiker khusus dan langsung diputar balik ke daerah asal. Soalnya ini mendadak, Pak. Oh, mendadak gitu. Memang diperbolehkan punya mobil pemerintah untuk mudik, Pak? Kan ada larangan, Pak? Disuruh udah aja bawa ini dulu. Yang nyuruh siapa, Pak? Apa? Yang nyuruh siapa itu? Pak Lurah. Oh, Pak Lurah, gitu. Menurut Kasat Lantas Polres Cimahi, polisi akan melakukan tindakan tegas bagi pemudik yang nekat. Dari Satlantas Polres Cimahi, kami memperkuat baik di sekat maupun di jalur-jalur tikus. Alhamdulillah, dari yang kemarin sampai sekarang lebih sedikit, tapi masih ada yang putar balik, khususnya untuk roda 4. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di kawasan Gerbang Tol Padalarang hari ini terpantau ramai lancar. Dari Padalarang, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi usai unggahan videonya viral di media sosial. Pelaku membuat video hoax tentang tank milik TNI yang diterjunkan untuk penyekatan mudik. Penyekatan mudik di perbatasan Bekasi-Bogor. Nggak tanggung-tanggung, TNI nurunin tank baja. Sebuah video menampilkan tank milik TNI yang sedang melintas viral di media sosial. Dalam narasinya, pengunggah video menyebut tank ini diturunkan dalam kegiatan penyekatan mudik. Dalam narasinya, pengunggah video menyebut tank ini diturunkan dalam kegiatan penyekatan mudik. Namun dipastikan video tersebut adalah hoax. Pengunggah video bernama Faisal Rahman warga Bekasi, Jawa Barat pun ditangkap. Pelaku meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Saya menyatakan bahwa video yang saya buat tersebut adalah tidak benar atau hoax. Yang benar adalah TNI sedang melaksanakan kegiatan latihan. Saya menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kapendam Jaya Kolonel Heruwin BS juga memastikan tank dalam video ini sedang melakukan latihan taktis di perbatasan Bekasi dan Bogor. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi melarang segala bentuk mudik. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.